silakan untuk membaca pertanyaan dari kolom chat. Ustaz. Ada pertanyaan yang menarik dari jamaah atas nama Nendi Al Amboni. Ini dari Ambon, Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ana mau nanya, membakar petasan termasuk tasyabuh atau hanya sebuah hiburan saja Ustaz? Karena di tempat Ana setiap malam Id selalu membakar petasan. Apalagi ada juga seorang Ustaz ya di tempat Ana yang membolehkan hal tersebut. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran jazakallah. Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah, ini kan sekarang berbicara tentang perayaannya umat Islam. Umat Islam punya Idul Fitri, punya Idul Adha. Apa sih yang seharusnya dilakukan pada malam Idul Fitri, Idul Adha? Bertakbir. Ini yang seharusnya dilakukan. Tapi kadangkala takbirnya enggak, yang ada bakar petasan. Bahkan kadangkala hal itu membahayakan. Sampai ada korban, mengganggu orang. Muslim nggak seperti itu. Jadi kalau mau bicara, oke lah, petasan itu macam-macam, ada yang kembang api atau apa. Itu bisa jadi bukan sebuah kekhususan suatu agama. Enggak. Karena itu memang hiburan, orang bisa beli kapan aja, dia pakai untuk menunjukkan kesenangan dia. Tapi sebenarnya ulama mengatakan ada unsur menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak berguna lagi di sana. Bahaya menghambur-hamburkan uang. Maka mungkin dari sisi itunya. Tapi kalau tasyabuh, wallahu a'lam bishawab, apakah itu kekhususan? Kayaknya bukan ya. Itu sudah menjadi keumuman, di mana menjadi satu sarana hiburan buat orang-orang, tapi mengandung unsur membuang-buang uang dan kadang-kala membahayakan di sana. Dan malam Idul Fitri, ngapain seharusnya dilakukan oleh orang itu? Bertakbir. Iya, permainan-permainan boleh, permainan-permainan yang mubah, nggak ada masalah. Pada hari itu diperbolehkan sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ana ingin menanyakan, Ana seorang mualaf yang mana semua keluarga Ana masih Nasrani Ustaz. Setiap mereka mengadakan kegiatan Nasrani seperti ulang tahun dan Natalan, Ana selalu dipanggil Ustaz. Cuman Ana nggak pernah menghadiri ajakan tersebut dengan alasan banyak alasan Ustaz, tentang sibuk ini itu. Kemudian sampai semua keluarga berpikir kalau Islam itu agama yang kurang baik, yang menjauhi silaturahim gitu Ustaz. Kira-kira apa yang Ana harus lakukan Ustaz? Masya Allah. Jazakallahu khair. Wa iyaki. Masya Allah jemaah. Iya. Pertanyaan yang menarik nih. Bagaimana gara-gara kita nggak menghadirin undangan mereka, Natalan mereka, ulang tahun mereka, acara-acara keagamaan mereka, lalu kita diklaim Islam itu agama yang nggak baik. Buktinya diundang nggak datang, ini nggak datang. Nah, disinilah kita perlu memperbaiki akhlak kita. Ada ritual-ritual, kegiatan-kegiatan mereka yang memang tidak sesuai dengan agama kita, maka kita nggak datang. Tapi kita harus baik sama mereka. Silaturahim sama mereka, jaga. Mereka punya anak, atau mereka ada yang sakit, kita besuk yang sakit. Mereka punya anak, kita ucapkan selamat. Kita punya rezeki, kita berbagi sama mereka. Datang ke tempat kerabat kita. Tunjukkan keindahan Islam. Tapi untuk urusan yang ibadah, yang budaya, yang bukan dari Islam, yang bertentangan dengan agama kita, kita sampaikan. Ana minta maaf kalau yang seperti itu gitu loh. Karena kita sebagai seorang Muslim, kita punya identitas sendiri, kita punya ritual sendiri, mohon maaf. Tapi tunjukkan akhlak yang mulia. Kalau kita lihat nih, Abdullah bin Amr bin As ya, bagaimana dia ngajarin murid-muridnya.
toleransi. Suatu hari dia menyembelih seekor kambing. Lalu dia berpesan kepada pembantunya, "Idza faragta fabda bijarinal Yahudi." Kalau engkau selesai ngulitin, itu lagi ngulitin, maka mulailah dengan tetangga kita yang Yahudi. Itu murid-muridnya heran. Ya Aba Abdurrahman, al-Yahudi. Yang Yahudi. Bukan dimulai dengan yang Muslim. Yang pertama dikasih yang Yahudi. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Ya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril itu terus-terusan memberikan wasiat kepada aku agar berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira tetangga itu dapat warisan. Semua tetangga, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Hindu, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Apalagi kerabat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia itu punya kerabat di Mekah, punya saudara di Mekah yang masih kafir. Dia kalau punya rezeki, dia punya pakaian apa, dikirimkan ke kerabatnya. Maka tunjukkan kepedulian kita. Sosial Muslim itu kayak apa gitu. Sehingga pandangan Islam itu agama yang intoleran hilang dari mereka. Tetap ada batasan, yang urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Tapi urusan muamalat, ya, urusan berbuat baik sosial, tadi kita berbuat baik sama mereka. Mau kita akikoh, kita potong kambing, kita bagikan kerabat-kerabat kita yang non-muslim itu. Tunjukkan kepada mereka bahwasanya Islam itu indah. Agar tidak salah faham dengan Islam itu. Tapi Islam itu punya prinsip. Nggak melebur, enggak. Nabi tetap menunjukkan inilah Islam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Berarti ya tetap menjalin silaturahmi dengan keluarga ya, Ustaz. Seperti memberi, contohnya misalnya memberi hadiah gitu. Memberi hadiah, ya berkunjung ke mereka. Jadi untuk hal-hal yang memang diperbolehkan, kita seharusnya menunjukkan kebaikan Islam gitu loh. Berikutnya ini ada yang resen juga dari Sunnah Lectures Official. Juga saya unmute, akan mengajukan pertanyaan kepada. Nah, tafadhal. Atau dari kami sendiri. Oh, sudah. Nah, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kaif halik? Alhamdulillah bikhair. Ana min Saudi Arabia. Masya Allah, dari Saudi nih jemaah. Masya Allah, ahlan Naam, wa sahlan. jazakallah khair. Naam, Awal tafadhali. ana sawi kalam awal Saudi. Ah. Alhin sawa-sawa kalam Pak Ustadz. Masya Kelas. Allah. Tafadhali. Masya Allah, alhin saya mau bertanya, alhamdulillah Pak Ustadz, ana di rumah sakit Saudi Arabia yang Masya waktu Allah. itu bertanya masalah COVID ya. Alhamdulillah sekarang Masya Allah tabarakallah Saudi Arabia menurun drastis COVID. Sekarang sangat bagus sekali untuk anak. Nah sekarang saya masih Udah mulai masih vaksin di rumah Saudi? sakit di sini. Udah mulai Mau vaksin Saudi? menanyakan. Nah Pak Ustadz. Udah mulai vaksin? Alhamdulillah sekarang anak lagi menunggu panggilan Pak Ustadz untuk divaksin. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan sekarang begini Pak Ustadz, mau ada yang saya nak tanyakan. Karena anak kan di bagian dapur, di bagian kitchen. Terus kemarin di staf saya menanyakan, kan hari Christmas Natal di sini kan staf anak itu banyak yang dari Filipina,
juga Nepal, terus ada juga yang non Muslim kebanyakan gitu. Terus staf saya kirim makanan ke atas ke pasien, terus ada staf lain katanya kok nggak ada buat saya Natal makanan kata gitu. Kata saya kan bukan orang Kristen gitu ya, jadi saya gimana untuk memberikan ke staf saya itu, saya kasih hadiah buat mereka apa tidak ya Ustaz? Begitu. Nah, Jadi, barakallahu fiik. nah, pertanyaannya seperti aja Pak Ustadz. Siap, barakallahu fiik. Mudah-mudahan dijaga selalu. Salam buat Indonesia semua ya dari Saudi Masya Arabia. Allah. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Masya Allah jemaah ya. Ya, ini salah satu saudara kita yang merantau ke Arab Saudi. Semoga Allah menjaga saudara-saudara kita di mana pun berada. Taib. Ya, ini yang kadang-kala terjadi jemaah. Yang menyebabkan kita nggak enakan gitu. Sehingga sebagian orang mengatakan nggak enak Ustaz, sohib sendiri, ya, kawan sendiri, satu tempat kerja, atasan, masa ana nggak ucapin selamat, masa ana nggak bagi-bagi hadiah buat dia. Itu kan hari besar mereka, hari jamaah rahimakumullah. Ini masalahnya. Kalau dia punya anak, kita ucapkan selamat, kita kirim hadiah, kita kirim kue, kita kirim pakaian. Iya, itu yang kita lakukan. Tapi kalau anaknya Tuhan lahiran, ini bertentangan dengan akidah kita. Kita nggak boleh mengucapkan selamat atas lahirnya anaknya Tuhan. Sedangkan kita tahu Allah itu murka. Langit itu hampir saja terbelah. Gunung-gunung pun hampir hancur. Gara-gara orang mengatakan Allah itu punya anak. Lalu kita ucapkan selamat. Allah murka enggak? Ini yang kita tanyakan. Allah murka enggak dengan orang yang mengatakan Allah punya anak? Bahkan dirayakan hari kelahiran anak Tuhan. Kalau engkau mengatakan Allah meridhai hal itu, maka bermasalah dengan keimanan. Kalau engkau mengatakan Allah murka, tapi engkau mengucapkan selamat, ada apa dengan keimanan? Kadang-kala karena nggak enak ini itu macam-macam. Maka nasihat ana, kita berbuat baik sama mereka, tunjukkan ya. Kita berbuat baik kepada kawan kita, staf teman-teman di tempat kerja kita punya rezeki kita bagi, dia punya anak, dia punya masalah kita bantu. Tapi tatkala urusan yang berkaitan dengan keyakinan, sampaikan afwan, minta maaf. Urusan inilah kum dinukum waliyadin. Ini urusan agama. Jadi agamamu, agamaku. Jadi aku nggak bisa melakukan itu. Bahkan ini kesempatan muslim itu mendakwain. Sampaikan kebenaran itu. Kita umat terbaik karena beramar ma'ruf bernahi mungkar. Sampaikan kepada dia, mohon maaf, dalam agamaku Tuhan itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu esa. Bukan 3113, enggak. Oh, enggak enak Ustaz. Nanti dia nggak suka sama anak. Nabi SAW dilemparin batu. Diboikot beliau SAW. Selama 40 tahun beliau hidup di kota Mekah. Al-Mukarramah, penduduk Mekah itu semuanya cinta kepada Nabi SAW. Karena beliau orang baik. Suka membantu orang lain. Sosial orangnya. Amanah. Jujur. Tapi tatkala beliau mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada tauhid, mencegah syirik dan kemungkaran, dibenci beliau, dicaci maki, dikatakan penyihir, dukun, orang gila. Itu konsekuensi tatkala kita mengajak kepada kebenaran. Maka ini kesempatan ketika mereka nuntut kita untuk mengatakan umpamanya selamat Natal atau menuntut kita untuk berbagi hadiah, sampaikan mohon maaf. Tapi sekali lagi ya, kalau kita baik sama dia, dia akan memahami. Tapi kalau kita memang nggak pernah berbagi sama mereka, maka seperti pertanyaan yang pertama tadi, dianggap ini orang Islam kok kayak gini sih, nggak peduli. Temennya susah, temennya
berprestasi, walau ngomong selamat, walau apa, maka tunjukkan keindahan Islam dan tunjukkan identitas Muslim kita sambil mendakwain orang-orang tersebut. Engkau dibenci, nggak ada masalah. Yang penting Allah nggak benci sama kita. Namun dengan akhlak dan etika yang baik mengajak orang lain kepada agama Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Izin melanjutkan pertanyaan. Izin Ustaz untuk berikutnya saya bacakan dari kolom chat. Itu yang pertama dari Yuliza Bekasi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, apakah diperbolehkan mengucapkan kata salam untuk mengucapkan salam? Karena menurutnya itu adalah bahasa Ibrani, bahasa para nabi. Apakah ini termasuk tasyabuh? Mohon pencerahan Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Haibati billah. Umar bin Khattab itu marah penggunaan bahasa-bahasa yang bukan bahasa Arab. Umar itu mengatakan, iyyakum waratanatal ajam. Jangan ikut bahasa-bahasa mereka. Kalau bisa bahasa Arab. Kenapa harus diganti dengan salum? Yang mungkin artinya selamat juga. Tapi kan kita tahu yang biasa mengucapkan ini adalah orang-orang Yahudi. Di sini ada unsur kita mengikuti mereka. Menyerupai mereka. Padahal kita bisa mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita bergaya gitu ya. Ketika ngomong sama Salam. Jangan. Gunakan yang telah diajarkan Nabi SAW. Hindarin menyerupai mereka. Apalagi ini sebuah identitas yang biasa dipakai oleh mereka. Makanya para ulama dulu mengatakan al-arabiyyah minad din. Bahasa Arab itu termasuk agama. Termasuk agama kita. Kenapa? Quran berbahasa Arab. Sholat kita pakai bahasa Arab. Haji kita bahasa Arab. Lalu kita meremehkan bahasa Arab. Tapi alhamdulillah kebanyakan umat Islam bisa membaca Arab ya. Itu membaca Al-Quran Al-Karim. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik Ustaz, kami bacakan dari kolom chat lagi. Ini dari Alegrina Rabelia Surviva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin jawabannya insya Allah. Saya seorang ibu bekerja di suatu instansi pemerintah. Atas perintah pimpinan saya mendapat tugas sebagai pembawa acara perayaan Natal, MC bahasa asing yang juga dihadiri oleh negara sahabat. Saya mengenakan jilbab dan saya tutup dengan rambut palsu. Ketika itu saya belum belajar agama. Alhamdulillah saat ini saya selalu ikut kajian. Bagaimana cara saya bertobat Ustaz? Dan apakah Allah akan mengampuni dosa tersebut? Terima kasih. Masya Allah jamaah ya. Nah, Allah itu mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah para ulama yang ngerti. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita meremehkan dosa. Maka alhamdulillah, ibu yang bertanya ini, setelah dia belajar, setelah dia ngaji, dia faham kalau yang dia lakukan nggak boleh gitu. Maka dia sekarang berniat untuk bertobat. Apakah mungkin Allah menerima taubat dia? Naam. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Buat orang-orang yang bertobat, dosa syirik, dosa kufur, dosa membunuh, apapun dosa itu, kalau bertobat Allah akan terima tobat. Caranya bagaimana? Ya tadi dengan yang pertama menyesali perbuatan tersebut, kemudian meninggalkan, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi, kemudian juga
Mungkin dia juga sekarang bisa mendakwain kawan-kawannya, mengajak orang-orang yang mungkin sama seperti dia dulu belum ngaji. Ini untuk menambah amalan dia dan untuk menyampaikan pesan Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Perbanyak istighfar. Paling enggak sehari kau istighfar 100 kali. Memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian perbanyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. InsyaAllah hal itu akan memperbaiki keimanan kita dan semoga Allah menerima kita kembali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kemudian izin untuk berikutnya saya seling dengan yang fitur raise hand Ustaz. Naam, tafadhal. Unmute atas nama Alianto dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Jazakallah khair. Tafadhal. Ustaz, Ya. mau bertanya Ustaz. Bagaimana kalau seandainya ada saudaranya Ana ini yang bekerja punya usaha catering atau roti-roti gitu. Nah, pada saat momennya akhir tahun ini kan banyak pesanan, baik itu dari yang muslim maupun yang non-muslim. Nah, termasuk salah satunya yang non-muslim itu pesan kue dengan ucapan, mengirimkan ucapan gitu. Nah, hukumnya gimana Ustadz? Apakah boleh dilakukan? Nah, terus apa yang harus Ana lakukan untuk memperingatkan? Apakah dinasehati atau Ana cukup Mendoakan. ya mendoakan saja? Naam. Masya Allah. Mohon Iya barakallahu jemaah. fikum. Barakallahu fikum. Dalam perayaan-perayaan orang-orang non-muslim ya, para ulama menyebutkan bahwasanya kita nggak boleh berpartisipasi ikut meramaikan atau membantu mereka dalam meramaikan perayaan mereka dengan menjual sesuatu kepada mereka ya. Jadi memberikan kemudahan buat mereka. Enggak, kita toleransi kita itu kita persilahkan mereka untuk untuk melakukan perayaan mereka, tapi kita nggak boleh membantu mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong-menolong dalam urusan dosa. Ketika tahu perayaan-perayaan itu adalah perayaan-perayaan yang dibenci sama Allah, yang kita tidak boleh mengikutinya, maka kita tidak boleh punya andil dalam mereka. Maka kita kasih nasihat kepada mereka. Kita jualan fadl, orang mau beli fadl. Tapi bukan kita menyediakan buat mereka. Bahkan memfasilitasi, memberikan ucapan tadi, selamat Natal dan Tahun Baru atau apa yang ada di kue. Maka kita sampaikan mohon maaf untuk yang itu. Jadi kalau mau beli roti kita, tafadhol. Tapi kalau kita memfasilitasi mereka dengan menuliskan selamat atau ucapan yang tidak diperbolehkan dalam agama kita, maka kita akan ikut berbuat dosa nantinya. Ini urusan-urusan fulus, jemaah. Urusan berapa sih duit? Apa tugas kita tatkala melihat saudara kita yang nggak ngerti, yang nggak paham, yang dalam bayangan dia, ana ini kan jualan, ana itu ya gimana sih orang pesan kayak gini ya ana sediakan, minta kayak gini ana sediakan. Makanya perlu belajar agama sehingga tahu mana yang boleh disediakan dan mana yang tidak boleh. Maka antum kasih nasihat dia, sampaikan kepada dia bahwa muslim itu umat yang toleransi,
Tapi bukan berarti makna toleransi kita itu ikut andil dalam acara-acara mereka, memudahkan acara mereka, enggak. Ya kita biarin mereka mengadakan acara mereka tanpa kita memiliki andil di sana. Dan kalau mungkin dia berpikir, ini kesempatan, ini fulus lu. Sekarang ini banyak yang pesan. Dosa menolak rezeki gitu loh. Rezeki itu ada yang boleh diambil, ada yang nggak boleh diambil. Sehingga kita lebih berhati-hati. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, izin masih bisa berapa pertanyaan lagi, Ustaz? Mungkin 3 pertanyaan lagi, Dok? 3 pertanyaan lagi, Ustaz. Berikutnya masih saya pilih dari yang recent ya, Ustaz. Ini dari atas nama Ahmad Maulana Rifai dari Cirebon. Fadal. Ahmad Maulana. Oh, belum merespon, Ustaz. Saya lanjut ke yang berikutnya. Ini dari atas nama Paris Mukminin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ustaz, ahlan wa sahlan. Mau tanya agak sedikit di luar tema Ustaz. Nah, tafadhal. Mungkin bisa jawab ana. Begini Ustaz, saya kan bersama istri baru menikah sekitar 2 bulan. Alhamdulillah. Barakallahu lak wa barak alaik wa jama' bainakuma fi khair. Amin. Kebetulan kami berdua ini juga seorang dokter umum Ustaz. Masya Allah. Yang jadi agak ada permasalahan ini adalah ibu saya ini kan punya ambisi agar saya dan istri itu melanjutkan sekolah tingginya Ustadz. Tapi saya berencana agar istri saya itu mengurus rumah tangga dulu, baru sekolah setelah anak-anak itu sudah bisa ditinggal oleh ibunya. Bagaimana Ustadz kalau saya tidak mengikuti kemauan ibu saya ini? Saya takutnya durhaka sama ibu karena ibu kecewakan ridho Allah di ridho orang tua Ustadz. Ya, jadi saya agak galau masalah itu Ustadz. Ya. Makasih Ustadz, jazakallahu khair. Nah, barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Ya. Kadangkala ada perbedaan ambisi. Ambisi itu ikut kondisi hati, ikut keimanan kita. Gimana sekarang seorang anak yang dapat dorongan dari ibu umpamanya untuk melanjutkan sekolah. Tapi ternyata di sisi lain anak ini melihat, iya dia akan melanjutkan sekolah. Buat dia sebagai seorang suami nggak ada masalah. Tapi buat istri, dia punya pandangan lain. Maka saya nggak ada masalah dia tidak menuruti ibunya dalam perkara yang seperti ini. Karena ini hanya arahan dari seorang ibu. Maka tinggal bagaimana komunikasi sama ibu. Jadi kadangkala ya anak ini perlu dekat sama ibu. Menyampaikan alasan dia. Karena tujuan pernikahan itu adalah membangun rumah tangga. Bukan meniti atau mengejar karir. Nanti kalau sudah oke, setinggi-tingginya sekolah, setinggi-tingginya belajar. Setelah itu apa? Fulus ujung-ujungnya. Dunia. Maka sekarang tugas anak memahamkan ibu, nggak ada masalah ibu. Kalau memang tujuan ibu kita belajar, kita sekolah, insya Allah nanti yang penting istri sudah
Tadi yang disebutkan ingin istri sudah bisa meninggalkan anak-anak ya, anak-anak udah pada gede. Cuma memang Anda berpikir anak-anak pada gede, nanti gede dikit ada adiknya lagi, ada adiknya lagi, ada adiknya lagi. Jadi nggak pernah gede-gede tuh anaknya. Karena Rasul SAW di antara misi beliau untuk mereka yang menikah adalah memperbanyak keturunan gitu loh. Jadi insya Allah dalam perkara seperti ini nggak masalah seorang anak tinggal bagaimana komunikasi sama ibunya supaya ibunya nggak sakit hati, karena kadangkala terjadi salah paham. Dia pikir anaknya nggak taat sama ibunya, padahal ada sesuatu yang hendak dia persiapkan untuk rumah tangganya. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, ini tadi Afwan tadi yang Pak jamaah atas nama Ahmad Maulana tadi belum respon, ini sepertinya sudah raise hand lagi. Saya beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Saya unmute. Ya. Tafadhol, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Mau tanya, batasan haramnya tasyabuh dengan non-muslim itu bagaimana ya Pak Ustadz? Nah, barakallahu fikum. Iya jamaah, tadi Ana sampaikan beberapa batasan yang disebutkan para ulama, yaitu menyerupai mereka dalam perkara yang merupakan identitas mereka, kekhususan mereka. Kalau bukan kekhususan mereka, maka nggak apa-apa. Contohnya ini, para ulama menyebutkan tentang menyemir uban. Sebenarnya yang tidak menyemir uban itu ya bukan cuma Yahudi ya. Banyak orang tidak menyemir ubannya gitu loh. Bukan karena agama sebenarnya mereka. Kadang-kala ya karena meninggalkan, nggak kepingin nyemir aja. Maka di sini para ulama menyebutkan bahwasanya tidak menyemir itu sebenarnya nggak masalah, nggak apa-apa gitu loh. Tapi lebih utama buat dia untuk menyemir, untuk merubah uban itu. Tatkala perkara itu memang dilakukan oleh banyak orang, bukan kekhususan orang-orang Yahudi. Hanya Yahudi melakukan itu. Contoh lagi, sholat. Rasul SAW menyuruh para sahabat, "Shallu fi ni'alikum", sholatlah di sandal kalian. Karena Yahudi itu tidak sholat pakai sandal. Jadi kita disunnahkan untuk sholat pakai sandal. Tapi nggak pakai sandal nggak apa-apa sebenarnya, karena perkara ini perkara yang sunnah, bukan perkara yang wajib gitu loh. Jadi memang kalau dikatakan apa sih batasan larangan tasyabuh itu? Larangan tasyabuh itu salah satu batasannya atau batasan umum, apabila perkara itu merupakan identitas orang-orang kafir, kekhususan mereka, maka nggak boleh. Makanya para ulama berbincang tentang apakah boleh pakai jas. Kata dia, jas ini sudah bukan kekhususan orang kafir, semua orang pakai gitu. Bicara celana, semua orang pakai celana gitu. Ini bukan kekhususan lagi, bukan identitas. Yang namanya identitas tuh kalau ngelihat dia, oh, ini orang Yahudi umpamanya, ini orang Nasrani, ini orang Buddha umpamanya. Mereka punya identitas sendiri. Maka itulah yang kita dilarang untuk menyerupai mereka. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, apakah masih bisa Kayaknya mungkin pertanyaan terakhir, Dok. pertanyaan terakhir ya, Ustaz? Kalau gitu kami persilahkan dari yang raise hand. Mungkin ini yang ada yang dari jamaah dari Padang atas nama Masrul Syafri. Dr. Masrul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kabar Dok? Ustaz? Alhamdulillah bekhair. Baik, aman baik, sehat Ustaz. Gimana Padang Dok? Aman-aman insyaallah. Udah sehat Ustaz, udah sehat. Alhamdulillah Dok. Udah sehat, udah pulih.
Masya Tempat dirawat Allah. 25 hari Ustaz. Berapa hari? Ya, Ustaz Elfi juga kena. Betul kata Ustadz Elfi. Gimana, udah pulih Ustadz Elfi insya Allah? Ya Ustaz. Udah pulih Ustadz Elfi? Udah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Udah pulang. Masya Allah, mudah-mudahan dijaga Baik, selalu Ustaz. dok. Mengenai ini masalah tasabuh ini. Amin ya Allah. Ya Ustaz, ini masalah tasabuh ini kan masalah yang penting sebetulnya, yang sangat sering diabaikan oleh kaum muslimin. Anda mau tanya nih Ustaz tentang dasi ini. Dan dasi kita lihat dari sejarah perjalanan dasi, itu kan kalau tidak salah itu salib digantungkan oleh para pastor di lehernya. Tapi karena perjalanannya terlalu berat, akhirnya ditarik-tarik, akhirnya jadi kain dan itulah yang jadi dasi, yang itu yang Anda ketahui. Bagaimana hukum memakai dasi ini Ustaz? Baik dasi yang pendulum atau dasi kupu-kupu itu? Karena memang kalau dasi kupu-kupu, saya lihat itu digunakan pada acara-acara Kristiani itu. Bagaimana hukum pakai dasi dipakai oleh kaum muslimin Ustaz? Ya, jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah. Naam jamaah. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya tentang dasi. Memang Anda melihat ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum memakai dasi. Sebagian mengatakan bahwasanya itu sudah bukan lagi kekhususan orang-orang Nasara. Itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, dan bukan, kalau kita lihat sekarang ya, yang pakai dasi ya semua orang gitu, mau Yahudi, Nasrani, siapa aja mereka pakai. Sehingga di sini sebagian ulama mengatakan itu termasuk hal yang mubah. Cuma Anda tadi baru dengar dari dokter bahwasanya ada sejarahnya dasi ini. Dari yang tadi salib katanya, wallahu a'lam, mungkin nanti Ana akan mengkaji lagi. Semoga dapat referensi dari buku-buku para ulama yang berkaitan dengan asal muasal dari dasi tersebut. Cuma yang Ana membaca fatwa para ulama, dasi ini termasuk sesuatu yang sudah umum ya. Jadi bukan lagi sebuah identitas, sehingga tadi identitas itu yang dengan kita melihat kita tahu ini dari mana, ini siapa gitu. Tapi kalau dasi sekarang sudah enggak lagi. Kita mau ke negara mana aja, sepertinya orang-orang sudah menjadikan hal itu pakaian umum ya. Pakaian umum, universal, yang tidak memiliki identitas. Tapi insya Allah dok, makasih atas masukannya. Mungkin nanti Ana akan mengkaji kembali. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.